Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Ustaz Anas, Ya Ustaz. apa hal? Alhamdulillah. Baik Ustaz. Itu yang siapa itu? Alhamdulillah. Yang Ustaz yang pernah di Makassar itu siapa? Bisa ada nggak? Ustaz Yang pernah- Hanan. Siapa? Ustaz Hanan. Enggak, yang pernah kerja di MCF. Yang pernah kerja. Pernah nguji waktu itu di pas offline itu. Dia base camp-nya di Makassar itu di Oh Ustaz Dr. Najam ya? ya Najamuddin ya. Oh Dr. Najam. Masih ada nggak? Beliau sudah enggak di sini lagi Ustaz. Beliau Beliau di ini di mana? Ke Makassar tuh. masih ada di Pamulang. Beliau rumahnya di Pamulang. Oh gitu. Ya. Ustaz Najamuddin. Antum kenal beliau? Enggak, waktu itu kan sidang juga offline. Oh, Terus iya iya iya. kita di studio gitu. Terus ngeliat saya tuh kok kayak nggak aneh wajahnya gitu ya. Saya nggak ngerti beliau gitu kan. Kamu siapa sih? Antum pernah di ini nggak? Iya, saya kan ngajar di Usman, Mak Usman juga. Tadi Oh. MCF saya di itu di mana di ini antar pusat MCF katanya di Makassar gitu. Jadi pas waktu itu beliau ngasih pelatihan untuk siapa semester Furi itu ke Jakarta gitu karena ketemu. Jadi sempat pernah ketemu begitu ya? Iya betul. Mukanya nggak asing gitu ya? Iya betul, dia bilang nggak asing. Masya Allah. Iya beliau udah ada 2 tahunan sudah. Waktu itu kan mau dibuatin base camp di sini. Jangan mau daftarin tuh. Enggak, saya base campnya di sana udah ada di Makassar katanya. Iya. Di Makassar Iya, katanya. memang beliau home base-nya di sana. Home base-nya di Makassar. Kalau Ustadz Anas asli mana tuh? Saya asli Sumbawa, Ustaz. Oh Sumbawa. Iya. Itu daerah Kepeng ya? Iya. Kalau Darak Kepeng itu Lombok, Ustaz. Kalau saya Beda ya? nyebrang Beda ya? lagi Beda ke bahasanya timur ya? lagi. Beda, Ustaz, beda. Bahasanya beda. Berarti di sana itu yang gubernur sekarang itu siapa itu? Lain Loh, lagi ya? gubernurnya Zulkifli. ya, Dr. Zul. Mm-mm. Dr. Zul. Sebelumnya kan Tuan Guru Bajang tuh. Sekarang Dr. Zul. Dr. Zul itu kan dulu pernah itu nyalon apa? Nyalon gubernur DKI juga waktu itu ya? Di Banten ya? Oh iya di Banten ya? Di Banten. Beliau sempat nyalon di Banten. Waktu itu juga dapilnya beliau dapil Banten. Dapil Banten ya. Beliau kan UI kan asalnya? UI. UI. UI.
Oh, beliau punya sekolah tinggi tuh di Sumbawa. Oh gitu. UTS. Berarti antum bisa itu, bisa ini apa? Bisa naik kuda ya? Dulu masih kecil Mas Saya Ren. punya mahasiswa itu kalau kamu mana orang Sumba, kalau kamu nggak bisa naik kuda nggak sah jadi orang Sumba. Iya benar. Eh, Ustadz Deris belum masuk datang ya? Udah lewat jamnya. Belum, kayaknya belum. Ustadz Pudin, Ustadz Pudin, Ustadz Derisnya belum masuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. هل نبدأ أستاذ؟ Apa tuh أستاذ Ustaz? أنس وأستاذ نادي. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah nashkurullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal masa' istata'na an nahdhur fi munaqashati al-bahth ala talibah Ria Angelin Nasution. Yes. Al-mawdu' haula tabayyun terhadap berita di dunia di media sosial, studi analisis Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat An-Nisa ayat 94. Walillahil hamd, alhamdulillah fi hadzal yaum yahdur ma'ana fadilatul ustad Sunardi wa fadilatul ustad Anas Mujahidin. Fa insyaallah taala sayakunu hadhihi al-munaqashat taduru baina sa'a wa nus wa kadzalika في هذا المجال نحن أو في هذا الوقت سيكون الأرض الأولا من قبل الطالبة يعني ريا أنجلين نسوتيون ثم
يعني حوالي ربع ساعة أو 15 دقيقة، ثم يأتي المناقش الأول والمناقش الثاني. سيكون المناقش في هذا اليوم، المناقش الأول يعني أستاذ سنردي، المناقش الأول، والمشرف يعني المناقش الثاني وهو أنس مجاهدين الماجستير، والطالبة يعني ريا أنجلين. وبعد العرض من قبل الطالبة سيكون المناقش الأول من قبل الأستاذ سنردي، وثم يأتي أنس، وأنا كالمناقش الثالث وهو رئيس الجلسة كذلك. طيب، لنبدأ ونأخذ بركة بسملة. هيا بنا نقرأ ونفتح هذه المناقشة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل أنت مستعدة يا ريا؟ إن شاء الله مستعد. نعم، نأتي إلى استماع ومشاهدة إلى شرح، وكذلك يعني الأرض من قبل الطالبة، فليتفضلي مشكورة. الوقت إياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk sidang munakasyah pada sore hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati Ustadz Sunardi Basri Iman, LCMKOMI, selaku penguji 1, Ustadz Anas Mujahidin MAG, selaku penguji 2, sekaligus dosen pembimbing, Ustadz Dr. Derismono, LCMAG, selaku ketua sidang, sekaligus penguji 3. Ustadz, izin share-nya, Ustadz. Tafadhali. Baiklah, perkenalkan, saya Ria Angelin Nasution, mahasiswa semester akhir Al-Hikmah. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Tabayun Terhadap Berita di Media Sosial, Studi Analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat An-Nisa ayat 94. Latar belakang, berita hoax saat ini sudah banyak muncul dan menyebar luas di media sosial. Sedangkan orang-orang yang menyebarluaskan tidak bertanggung jawab. Mereka tidak menganalisis terlebih dahulu berita-berita yang mereka terima dari media sosial melalui smartphone mereka, tetapi mereka langsung menyebarluaskan berita hoax tersebut melalui media sosial maupun media lainnya. Ironisnya, sebagian besar masyarakat langsung mempercayai berita hoax tersebut dengan mudah. Mereka tidak menganalisis terlebih dahulu. Sebagai masyarakat di era modern dan berpendidikan saat ini, kita diharuskan pandai dalam mencari asal-usul sumber informasi tersebut. Kita harus membaca dengan teliti dan mencari serta menganalisis sumber berita tersebut. Dan jangan menyebarluaskan berita tersebut tanpa diketahui berita tersebut benar atau tidak. Terdapat berita-berita hoax yang sempat ramai di media sosial. Contohnya yaitu banyaknya jumlah orang yang terkena virus COVID-19 dan berita ini menyebabkan keresahan masyarakat yang semakin meningkat.
Dan berita seperti ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat, antara lain merusak kepercayaan masyarakat, membingungkan serta merusak ketentraman masyarakat. Berita-berita yang biasa ditunggu oleh masyarakat setiap harinya tidak memberikan informasi yang benar lagi bagi sebagian masyarakat. Mereka beranggapan semua berita sudah tidak dapat dipercaya. Contoh berita hoax yang sempat heboh di media sosial yaitu adanya chip yang terpasang pada vaksin COVID-19, namun isu ini lantas dibantah Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menjamin vaksin Sinovac yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini di dalam negeri tidak berisi chip. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, bagaimana penafsiran para mufasir tentang tabayun? Kedua, bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian? Kajian terdahulu yang relevan. Yang pertama, skripsi oleh Herawati dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Lampung 2019 dengan judul Berita Hoax dalam Perspektif Al-Quran. Kedua, skripsi oleh Ilham Saifullah dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 dengan judul Fenomena Hoax di Media Sosial dalam Pandangan Hermeneutika. Ketiga, jurnal oleh Lutfi Maulana dari Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia 2017 dengan judul Kitab Suci dan Hoax Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong. Keempat, skripsi oleh Muhammad Khairul Adha dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2019 dengan judul Menangkal Berita Hoax Perspektif Al-Quran. Dan terakhir, skripsi oleh Salwa Sofia Wirdiana dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017 dengan judul Hoax dalam Pandangan Al-Quran. Tabayun dalam Al-Quran. Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 6, ketiga mufasir telah menjelaskan bahwa dalam menerima berita, seorang harus menelitinya secara lebih mendalam. Dijelaskan pula tuntunan yang harus diperhatikan orang-orang beriman ketika menerima suatu kabar berita. Kredibilitas sumber berita juga harus diperhatikan ketika melakukan tabayun, karena bisa jadi orang yang membawa berita merupakan seorang yang fasik yang suka berdusta, sehingga kebenaran berita akan diragukan. Kesimpulan dari tafsir surat An-Nisa ayat 94, ketiga mufasir menjelaskan bahwa tidak boleh gegabah, tergesa-gesa, dan tidak terkendali apalagi terburu nafsu pada ketamakan terhadap harta rampasan dalam menerima dan menyikapi sebuah berita. Dan dapat dipahami betapa pentingnya melakukan tabayun, karena kata tabayun dalam ayat ini diulangi sebanyak 2 kali. Kesimpulan, konteks dari penggunaan kata tabayun dalam Al-Quran adalah pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan kabar berita dan informasi yang jelas, dan pentingnya merujuk kepada sumber aslinya. Argumen-argumen pentingnya bertabayun yaitu agar penerima pesan atau berita mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Sedangkan bagi penyampai pesan atau berita, agar terhindar dari menyampaikan berita dan informasi yang salah. Dan yang tidak kalah penting, agar tidak terjadi kerugian sebagai akibat kesalahan informasi. Dalam konteks ini, menerima berbagai informasi atau berita baik dari media cetak, sosmed, ataupun online, diharuskan tidak boleh tergesa-gesa dan langsung menerima begitu saja. Apalagi berita itu yang menyebarkan orang fasik atau media hoax maka berita itu harus diteliti lagi. Siapa dan media apa yang mengedarkan berita tersebut? Apakah sering berdusta dan tidak? Karena penyampai informasi atau berita harus memenuhi syarat. Memposisikan tabayun ke dalam bidang komunikasi adalah suatu upaya yang mungkin dilakukan tanpa menunjukkan kelebihan atau kekurangan, melainkan untuk saling melengkapi. Tabayun sangat penting di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu, diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan melalui media cetak, media sosial, dan media online.
Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan biologis. Terima kasih Ustadz. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan Ustadz. شكرا للباحثة والطالبة هي أنجلين بيون على عرضها وعلى يعني شرحها الموجزة. ونأتي الدور إلى يعني مناقشة وإلى الملاحظات من قبل المناقشين. نأتي الدور الأول من الأستاذ سنردي بصري، فليتفضل عليه مشكورا. تقريبا 20 سنة طيب شكرا أو زيادة يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. شكرا لفضيلة الدكتور إرسمانو على الفرصة التي أتيحت لي للمناقشة وللسؤال والاستفسار والمداخلات. وكذلك أشكر لفضيلة الأستاذ أنس مجاهدين الماجستير على إشراف هذا البحث وعلى مناقشته فيما بعد. وكذلك أنا أشكر للطالبة ريا أنجلينا على بحثها الذي قدمته قبل قليل. طيب أنا أريد أن أعمل نشر البحث في شاشة يا Ria. Ya Ustaz. Saya pengen tanya itu, tabayun itu bahasa Indonesianya apa? Atau bahasa yang Check and recheck Ustaz. Kata lainnya infotainment itu. Oh. Check and recheck masih ada nggak stick infotainment itu? Kenapa kamu tidak menggunakan kata klarifikasi gitu, lebih tepat? Oh. Jadi sebetulnya dalam kata klarifikasi itu kan berita ya. Nggak, saya pengen apa? Pengen nanya kamu ini dulu nanti karena ini pintu gerbang untuk bisa masuk yang berikutnya itu. Ya. Apakah yang diklarifikasi itu hanya berita saja atau termasuk berita hoax? Termasuk berita hoax, Ustaz. Kalau berita-berita perlu klarifikasi nggak? Kan itu belum tentu benar, Ustaz. Jadi harus dilakukan juga. Ya. Tapi ini titik beratnya di media sosial ya, berita yang ada di media sosial ya. Iya, Ustaz. Fokus di media sosial. Ya. Klarifikasi itu tujuannya apa? Supaya beritanya jelas, Ustaz. Ya, kamu ngikuti nggak berita tentang seorang menteri yang menyamakan adzan dengan suara binatang itu? Iya, Ustaz. Terus itu ada pakar apa itu? Pakar media, nggak tahu pakar apa tuh. Terus dia meneliti ini beritanya dipotong atau gimana? Itu maksudnya fungsi itu gitu. Iya. Fungsi tabayun seperti itu maksudnya. Klarifikasi gitu. Kalau seandainya kamu masukkan tadi yang kasus tadi itu yang masih hangat itu sebagai apa latar belakang gitu. Jadi kita juga tidak mudah mengadukan orang, tidak mudah memberikan hukuman kepada orang, juga tidak mudah untuk apa? Untuk apa? Untuk mengadukan suatu perkara punya delik hukum itu. Jadi harus ada klarifikasi dulu gitu. Itu maksudnya ya? Iya, Ustaz. Kalau saya boleh ngasih masukan itu, jadi judulnya itu adalah klarifikasi berita hoax di media sosial gitu. Langsung aja nggak usah terhadap klarifikasi berita hoax. Jadi berita hoaxnya yang titik beratkan itu. Karena dalam Al-Quran itu inja akum fasikun gitu. Jadi berita itu datangnya orang fasik di situ. Berarti kalau yang datangnya itu dari sahabat utama ke Abu Bakar itu radhiyallahu anhu kayaknya nggak perlu diklarifikasi kan gitu. Baik. Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, jadi tetap hoaxnya itu menjadi sumber utamanya. Jadi klarifikasi berita hoax di media sosial itu kalau saya loh, itu masukan saya itu. Kamu terserah nanti. Iya, Ustaz. Baik. Kemudian judul kecilnya itu studi analisis Quran surat Al-Hujurat. Bahas itu aja, ayatnya nggak usah. Karena apa? Karena yang bicara tentang tabayun itu kan nggak banyak.
Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, itu konsekuensinya dari 3 kata ini, dari kata-kata utama itu nanti akan menjadi landasan teori di bab 2. Ada perubahan, berarti bab 2-nya nanti kamu akan bahas apa? Definisi atau pengertian apa? Hoax, Ustaz. Klarifikasi dulu. Oh, Klarifikasi. Terus kedua apa? Berita hoax. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, profil surat Al-Hujurat. Jadi 3 hal itu yang harus kamu bahas dalam bab 2. Karena itu kata-kata penting yang dimuat dalam judul gitu. Itu kalau seandainya itu kamu rubah seperti itu, kecuali kalau kamu bisa mempertahankan ini nggak apa-apa sih. Ya. baik, Ustaz. Kemudian saya akan lanjut ke rumusan masalah, karena rumusan masalah itu apa? Gerbang kedua setelah kamu bisa menganalisa judul gitu. Halaman berapa itu rumusan masalah? Halaman 5, Ustaz. Halaman 5, coba saya perhatikan. 2, 3, 4, 5. Iya, ini coba. Coba itu. Yang pertama itu kamu baca apa? Bagaimana penafsiran para mufassir tentang tabayun? Pertama itu mufasir itu kan umum itu. Siapa yang akan nafsirkan itu? Terus bagaimana itu? Isi tafsirnya kayak apa gitu maksudnya kan? Iya, Ustaz. Kalau kamu yang menggunakan yang pertama itu nanti kamu belum mendapatkan sesuatu yang baru. Terus nggak ada hubungan dengan medsos itu. Jadi kalau seandainya kamu edit itu, bagaimana penafsiran, ya kan? Iya. Klarifikasi di era medsos. Di era medsos itu. Bagaimana penafsiran tabayun gitu atau klarifikasi ya? Iya. Di era medsos itu. Bagaimana kita mengklarifikasi berita dalam medsos kan begitu. Kalau ketemu langsung kan kita bisa tanya gitu. Ya kan? Iya, Ustaz. Butuh orang ahli IT, butuh pakar bahasa, ya kan? Iya, Ustaz. Butuh ahli hukum. Nah, situ. Jadi itu bagaimana penafsiran. Jadi bukan mufasir lagi. Kalau mufasir udah jelas bagaimana penafsiran, klarifikasi di era medsos itu. Jadi tapi tetap berangkatnya itu dari surat Al-Hujurat. In ja'akum fasikun binaba'in. Ada 2 itu. Fasikun itu orang yang ingin menebar berita hoax. Nah, tabayyanu itulah caranya gimana di zaman sekarang ini. Ya kan? Butuh alat bukti, butuh CCTV, mungkin seperti itu. Butuh ahli bahasa kan seperti itu. Nah, itu diedit itu yang pertama itu. Bagaimana penafsiran klarifikasi. Ingat tabayyun udah di apa di Indonesia kan itu. Bagaimana penafsiran klarifikasi di era medsos itu. Baik, ya? Kalau zaman dulu kan nggak ada medsos itu. Nggak ada CCTV itu. Terus yang kedua, bagaimana relevansinya dengan konteks hukum pidana gitu. Jangan kekinian aja, hukum pidananya aja lebih spesifik itu. Jadi kalau ada orang bawa berita hoax di medsos, terus dipidanakan, konsekuensinya apa itu? Ya kan? Tapi kamu konsekuensi itu harus menelaah dengan kaitan surat. Apa kesaksiannya diterima atau enggak gitu. Baik. Ya kan seperti itu ya. Yes. Nah, ini rumusan masalah yang krusial ini akan menemukan jawaban-jawaban yang kedepannya nanti. Ngerti kamu siapa namanya Angelina? Kamu tuh Angelina atau Angelina? Angelin, Ustaz. Tulisannya ada pakai J, Angel itu susah artinya. Hanya bisa dari semua itu. Kan Inggris, Ustaz. Oh, Inggris. Terus kamu pernah ke ini Bukit Angelus nggak? Enggak, Ustaz. Nah, bagaimana? Biar kamu nggak stres aja. Bab 2 coba itu, baca. Judulnya, Ustaz. Ya, baca judulnya. Tinjauan umum tentang tabayun dan biografi mufassir. Pertanyaan, memang ada di dalam judul tadi ada mufassir, ada biografi? Nggak ada kan? Kan di judul tadi apa? Klarifikasi berita hoax di medsos.
Studi analisis. Berarti yang kamu jelaskan apa? Pertama apa? Definisi tabayun, klarifikasi, ya kan? Ya. Ini saya tambahin itu menjadi apa tadi? Klarifikasi, Ustaz. Ya, Klarifikasi. Terus ganti itu, klarifikasi. Terus yang kedua apa? Berita hoax. Berita hoax. Nah, berita hoax itu apa itu? Kamu tahu hoax kamu? Bohong, Ustaz, berita bohong. Enggak, hoax itu artinya apa? Bohong. Bohong. Hoax itu aslinya kayu asalnya kayu yang ada di Amerika sana, jadi bisa untuk ini diminum itu, ya kan? Hoax itu apa? Jadi berita hoax saja, jangan hoax saja, berita hoax itu apa gitu, ya kan? Yang ketiga apa? Yang kamu definisikan medsos itu apa? Baru yang keempat apa? Profil surat Al-Hujurat. Ini landasan teori, jadi kamu berangkat umumnya pintu gerbangnya dari sini. Baik, Ustaz. Ya, jadi yang tabayun atau klarifikasi itu masuk A besar. Kemudian yang B besarnya apa? Berita hoax. Pengertian berita hoax. Kemudian yang C besarnya apa? Medsos. Baru yang ke D-nya apa? Profil surat Al-Hujurat. Jadi saya nggak akan membahas dalamnya karena dalamnya nggak berbeda dengan yang saya inginkan gitu. Nggak sesuai dengan jalannya ya. Kecuali yang begini-begini mungkin itu sudah jalannya sudah ini. Karena itu jalan itu. Kalau kamu pulang mau ke Medan harus tahu jalannya nggak gitu. Kamu nyasar. Kemudian, nah ini konsep berita dalam Al-Quran. Kenapa itu? Ini kalau hoax tadi, hoax itu Al-Quran bicara tentang hoax itu. Jangan dimasukkan judul besar. Kamu masukkan apa? Pembahasan singkat aja gitu. Kamu singkat aja gitu. Dalam suatu paragraf aja gitu. Contohnya di dalam Al-Quran berita itu ada sekian kata. Yang pertama naba, yang kedua akhbar, ya kan? Kayak seperti itu. Kamu jangan jadikan judul besar ya. Iya, Ustaz. Dijadikan apa? Pembahasan aja gitu. Kemudian lanjut. Ini coba, ini kamu dari mana? Apa hubungannya dengan judul tadi? Kan nggak ada. Baik, Ustaz. Jadi tafsir Misbah, tafsir yang lain-lain itu sebagai sumber apa? Sebagai sumber penganalisa nanti ke depannya gitu. Nggak perlu dibiografikan di sini. Yang di sini itu yang ada hanya judul tadi, ya. Nasution, ngerti nggak kamu? Iya, Ustaz. Ini juga ini nggak perlu ini. Karya ini ngabisin space saja. Nah, sekarang bab ketiga. Coba dibaca. Penafsiran ayat Al-Quran tentang tabayun. Nah, rumusan pertama tadi apa? Rumusan masalah bagaimana penafsiran. Oh, yang udah diganti tadi, Ustaz. Ganti tadi, Pak. Bagaimana klarifikasi penafsiran di era medsos. Berarti gini judulnya, klarifikasi hoax di medsos. Baik, jadi judulnya apa? Klarifikasi hoax di medsos di sini. Mau ditulis nggak? Atau nggak usah? Tulis juga nggak oke. Klarifikasi hoax di medsos. Nanti ini tulisan saya sembarang aja itu. Nanti kamu ganti itu. Iya. Ya kan? Tapi analisanya harus berangkat dari ini. Dari Al-Hujurat ayat 6. Ya ini. Cuman waktu kamu ngasih tema pembahasan, jangan surat Al-Hujurat, jangan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Berarti di sini apa? Yang A besar itu hoax. Hoax berasal dari sumber yang kurang terpercaya gitu. Dari mana kita bisa mengambil itu kurang terpercaya ini? Ini fasikun itu. Kata fasikun ini. Ya kan? Baru yang kedua apa? Yang kedua B-nya apa? Nah, ini juga, ini ngapain kamu
Jadi ini sebagai bahan untuk menjelaskan aja gitu. Iya, Ustaz. Berarti B besarnya apa? B besarnya ini atabayun itu klarifikasi. Kewajiban berklarifikasi yang B-nya. Terus yang C-nya apa? Ya kan? Efek buruk apabila tidak klarifikasi. Ada 3 itu. Ya kan? Baru D-nya apa? Penyesalan di kemudian hari. Ada D nadimin itu. Jadi saya kasih highlight di situ yang biar kamu bisa dengan warna kuning ya. Iya, Ustaz. Kamu bisa melihatnya itu nanti fasikun. Berarti apa nih? Sumber tidak terpercaya. B-nya ini apa tabayanu? Kewajiban mengklarifikasi berita. Kemudian apa? Efek buruknya, Ustaz. Nah, fatusbih ini antusi bukauman bijahalatin, efek buruknya di sini dari kata ini. Nanti kamu ramukan dengan ayat yang lain terus sama dengan hadis itu. Baik, Ustaz. Ya. Baru yang ke D-nya apa? D-nya? Penyesalan di kemudian hari. Nah, penyesalan di kemudian hari. Dari mana kata apa itu? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, dari situ tahu maksudnya kan? Tahu, Ustaz. Cara menguraikannya kan? Tahu, Ustaz. Nah, ini Quraisy Shihab, terus apa? Yang lain-lain itu sumber itu. Sumber bagaimana cara menafsirkan orang penyesalan gitu. Ya kan? Apa menyesal itu kayak orang makan cabai, makan apa bakso mercon gitu. Habis makan bakso mercon kapok itu. Udah sebulan nggak makan, minta makan bakso lagi. Apa seperti itu kan itu? Ya? Iya, Ustaz. Jadi dalamannya saya tidak begitu detail gitu. Biar saya ingin tahu jalannya dulu. Kayak ini juga nih. Tafsir apa nih? Hamka ini. Ini hanya sumber Buya Hamka bagaimana menjelaskan 4 hal tadi itu. Nah, kamu ramukan dengan tafsir lain, ya kan, tafsir kontemporer, terus sama hadis, buku Sakoba, nggak masalah di situ. Baik. Ya. Kemudian apa? Ini juga Anisa ini apa nih? Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi kitab. Berarti ini perintah untuk tadi apa? Klarifikasi ini juga ditegaskan di ayat ini. Ya, ini sebagai pendukung. Jadikan dalil pendukung. Yang ayat pertama tadi ya. Baik, Ustaz. Ini juga Quraisy Shihab ini juga sebagai sumber saja. Jangan dibahas seperti itu sendiri-sendiri ya. Iya, Ustaz. Ini juga ini. Baru bab 4. Bab 4 itu judulnya apa? Relevansi tabayun dalam konteks modern. Kalau yang saya revisi tadi apa judulnya? Apa, Ustaz? Yang saya revisi tadi apa? Oh, bagaimana relevansi dengan hukum pidana, Ustaz? Nah, relevansi apa? Relevansi klarifikasi dengan dengan hukum pidana. Berarti itu dari kata apa itu? Antusibu qauman bijahalatin tadi itu. Yes. Ya kan? Terus yang kedua apa? Nadimin tadi itu. Ya kan? Nah, tabayanu tadi itu harus ada klarifikasi gitu. Alatnya apa? Cara itunya butuh tenaga ahli seperti itu. Butuh saksi. Nah, butuh saksi itu kamu samakan itu dengan orang kasus berzina, kasus apa itu butuh saksi nggak itu? Fa'ashidu. Jadi tabayan itu buku fa'ashidu. Kamu tafsirkan dengan ayat-ayat yang bersangkutan. Ayat yang lain yang mirip-mirip seperti itu ya. Yes. Jadi saya tidak akan membahas dalamnya gitu. Ya, dalamnya kamu harus dirubah dikit-dikit aja, nambahin aja gitu ya. Baik, Ustaz. Ini juga apa nih? Pentingnya melakukan tabayun dalam menerima sebuah berita. Nah, ini untuk tambahan yang tadi itu, klarifikasi tadi itu. Kaitkan dengan tafsir gitu. Masukkan di situ babnya di situ ya. Lanjut saya ngambil bab 5 kesimpulan itu. Kesimpulan ini, penutup ini kamu terlalu panjang lebar, pokoknya jauh. Kesimpulan tuh to the point aja. Ya, to the point aja yang langsung di sini aja. Ini. Jadi memposisikan tabayun, coba bacakan ini. Memposisikan tabayun ke dalam bidang komunikasi adalah suatu upaya yang mungkin dilakukan tanpa menunjukkan superioritas atau subordinasi, melainkan saling melengkapi. Terus?
Tabayun sangat penting di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan melalui media cetak, media sosial, dan media online. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. Nah, sebetulnya kesimpulan kamu hanya di sini saja, yang di atas itu nggak perlu ini. Baik, Ustaz. Kepanjangan di situ. Nah, nanti kalau sudah ada revisi perbaikan-perbaikan, itu tambahkan itu yang pembahasan nomor 3 sama 4 tadi ya. Baik, Ustaz. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong diperhatikan itu. Ya, syukran Ustaz Deris ala fursa wal an u'idul fursa ilaikum maratan tsaniyah. Tafadhal. شكرا وجزاكم الله خيرا كثيرا على ملاحظته من قبل الأستاذ المردي النفيسة يعني والقيمة لدى الطالبة والباحثة وعليك يعني بالكتابة عليك أن تكتبي هذه الملاحظات القيمة والنفيسة ونأتي إلى الدور الثاني من قبل المناقش الثاني يعني الأستاذ أنس مجاهدين الماجستير فليتفضل عليه مشكورا ماجورا. Baik, jazakallah khair Ustaz Dr. Deris Mono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Ustaz Dr. Deris Mono selaku ketua sidang pada sore hari ini sekaligus sebagai penguji. Begitu juga yang saya hormati kepada Ustaz Sunardi Basri Iman selaku penguji pertama, dan juga kepada mahasiswa kita Ria Angelin Nasution yang pada sore hari ini telah mempresentasikan skripsi yang ditulisnya. Baik, pada kesempatan kali ini atau pada forum ini saya akan di sini saya bertindak sebagai penguji, walaupun di luar forum ini saya hanya sebagai pembimbingnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan ingin minta klarifikasi daripada Ria Angelin, ya sesuai dengan tema skripsinya, yaitu meminta tabayun, ya. Karena skripsi ini kan kalau menurut saya itu sesuatu yang berita besar, an-naba. Makanya jangan-jangan apa yang disampaikan skripsi ini hoax lagi, ya kan? Makanya untuk menghindari hoax yang ada di skripsi ini, ya kita perlu untuk mengklarifikasikan. Baik, yang pertama adalah tentang di judul skripsi ini, yaitu berita-berita yang ada di media sosial. Yes. Nah, apa yang Ria maksud dengan berita di media sosial? Mungkin bisa dijelaskan. Karena itu Ustaz, sekarang saking banyaknya gitu tuh berita-berita yang tersebar itu kan rata-rata nggak rata-rata sih, banyak gitu Ustaz, berita tuh nggak benar gitu tapi tetap disebarin gitu. Mereka tuh nggak nyari-nyari dulu itu benar apa enggak, tapi langsung disebarin di media sosial. Karena media sosial itu mudah, karena ada media sosial ini jadi mereka itu mudah nyebarinnya gitu Ustaz. Makanya anak ngambil yang judulnya di media sosial gitu. Media sosial itu apa? Seperti Facebook gitu. Gimana? Yang dimaksud media sosial ini apa? Apakah, mohon maaf ya, detik.com, republika.com, atau yang hanya ada di platform-platform yang lain seperti di Instagram, WhatsApp. Interaksi sosial
Interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Iya, WhatsApp termasuk, Ustaz, gitu. Oke, berarti di penelitian ini ingin menjelaskan bahwa beberapa berita di media sosial itu harus diklarifikasi begitu ya. Itu dijelaskan tidak di skripsinya minimal atau di latar belakang masalah atau di bab 2, bab 3? Dijelasin, Ustaz. Di mana? Mungkin bisa dibacakan. Di latar belakang, Ustaz, diperlukan adanya sikap kehati-hatian dan perlindungan terlebih dahulu ketika menerima sebuah berita atau informasi sebelum disampaikan kepada khayalak. Maksudnya kalau misalnya kan biasanya kita ada berita-berita dari WA atau Facebook itu kan, Ustaz. Kadang tuh orang tuh langsung disebar-sebarin aja gitu. Jadi itu maksud ria gitu ya? Iya, Ustaz. Bahwa ketika mendapatkan berita berita dari yang ada di media sosial harus diklarifikasi. Oke, baik. Nah, kemudian di skripsi ini, terutama di bab 2, ya, di situ dijelaskan istilah-istilah berita yang ada di dalam Al-Quran. Di sana ada an-naba, al-khobar, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat perbedaan dari istilah-istilah tersebut. Apa bedanya an-naba dengan khobar, dengan al-hadith, dan lain sebagainya. Silakan. Kalau al-naba itu dia lebih ke berita yang besar dan penting, Ustaz. Jadi nggak semua berita itu termasuk al-naba. Tapi kok dia penting itu berarti dia masuk ke al-naba. Kalau yang kedua itu al-khobar. Al-khobar itu kalau di Indonesia sama kayak berita, yaitu laporan sebuah peristiwa terbaru. Dia baru terjadi gitu, Ustaz. Tapi itu belum tentu penting atau nggak penting. Tapi yang penting itu dia peristiwanya baru terjadi gitu. Kalau al-hadis ini bisa umum, Ustaz. Dia bisa masuk al-naba, bisa masuk khobar, bisa. Jadi dia bisa berita yang baru terjadi, bisa penting, bisa enggak. Tapi kalau dia penting, jadi dia masuk ke misalnya ke hadis Rasulullah gitu. Itu jadi dia masuk ke sana, Ustaz. Terus yang terakhir, al-if itu kayak berita hoax gitu, Ustaz. Berita bohong berita yang dibawa dari pendusta, pembohong. Ya, baik. Deskripsi ini kan saya melihat tidak ada sih mencantumkan ayatnya, kemudian suratnya. Ya, alangkah baiknya kalau misalkan mencantumkan satu saja ayatnya, teks ayatnya gitu, untuk menjadi contoh bahwa khobar itu adalah seperti ini, seperti yang sebagaimana yang tertera di dalam Quran surat sekian, sehingga kita tahu. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan. Nah, kemudian di surat Al-Hujurat itu kan disebutkan inja akum fasikun binabain. Ada kata-kata naba di situ ya. Nah, tadi juga Ria menjelaskan bahwa naba itu adalah berita penting atau berita besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang datang itu hanya khobar? Apakah itu perlu untuk ditabayun atau tidak? Kalau dalam tafsir Al-Misbah itu, Ustaz, di itu juga di Al-Hujurat ayat 6, di situ Al-Misbah jelasin kalau nggak semua berita itu, karena zaman dahulu itu nggak semua orang pendusta gitu, Ustaz. Maksudnya lebih, karena di tempat kejadiannya itu, asbab nuzulnya itu kan di tempat Bani apa? Bani Mus. Tempat tinggalnya Bani Mustolak kalau nggak salah. Bani. Ini harusnya sudah dikuasai, kan fokus objek kajiannya ya. Ini harus nggak perlu lihat skripsi lagi sebenarnya. Bani Mustolak. Di situ kan rata-rata insya Allah bisa dipercaya gitu, Ustaz. Jadi kalau menurut Al-Misbah itu nggak perlu semua berita itu ditabayun dulu gitu, Ustaz. Jadi kalau itu kan karena zaman dahulu gitu, Ustaz. Tapi kalau sekarang kan kita di zaman ini udah banyak gitu orang yang kayak gitu. Jadi
memang perlunya tabayun itu sangat diperlukan. Ustaz. Jadi semua berita yang beredar di media sosial itu harus ditabayunkan. Iya sih menurut anak. Kenapa? Kenapa? Karena kita bisa aja dibohongi sama berita, Ustaz. Oke. Berarti ya menurut Angelin bahwa berita yang beredar di media sosial itu harus ditabayunkan. Karena berita itu termasuk an-naba gitu ya. Iya. Baik. Ini pendapat Angelin ini dicantumin tidak? Minimal di kesimpulan atau di saran bahwa semua berita yang ada di media sosial itu harus ditabayunkan. Karena saya belum menemukan itu statement Ria yang mengatakan itu. Ada tidak deskripsi? Ada. Nah, itu harus ditambah ya. Bahkan di bab 4 di bab 5 minimal di kesimpulan itu ditambahkan saja. Kemudian Ria Angelin punya media sosial apa aja? Instagram, Ustaz. Instagram aja? Iya. Facebook nggak punya? WhatsApp? Oh, WhatsApp punya, Ustaz. WhatsApp sama Instagram. Instagram. Nah, oke. Nah, ketika Ria mendapati berita-berita yang beredar di Instagramnya Ria atau di WhatsAppnya Ria, itu langkah-langkah Ria dalam mentabayunkan berita itu bagaimana? Kalau misalnya di WA gitu, Ustaz, pentingnya merujuk pada sumbernya gitu, Ustaz. Kan tabayun itu juga penting kayak gitu, Ustaz. Merujuk ke sumbernya itu bagaimana? Jadi siapa yang nyebarin pertama, kita tanya dia dapat dari mana, gitu, Ustaz. Setidaknya kayak gitu. Terus apa lagi? Setelah menanyakan ke sumber ke yang menyebar itu, terus selanjutnya? Nah, itu dia. Itu tidak saya temukan di skripsi ini juga. Ya minimal ada langkah-langkahnya. Karena menurut saya titik pentingnya dari penelitian ini yaitu menawarkan langkah-langkah kepada orang, kepada yang membaca skripsi ini bahwa ini loh langkah-langkah kita dalam mentabayunkan sebuah berita di media sosial. Ya. Itu kan tawar. Kalau hanya sekedar mengatakan bahwa semua berita yang ada di media sosial itu harus ditabayunkan, titik sampai di situ ya tidak ada tawaran baru menurut saya. Ya harusnya Ria menawarkan langkah-langkahnya yang pertama seperti ini, kedua begini dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada beberapa masukan saja. Di skripsinya tidak ada definisi tentang hoax ya. Soalnya tadi ditanyakan oleh Ustaz Sunardi, apa itu hoax kan Ria nggak bisa ngejawab. Iya, karena kan sebelumnya nggak membahas hoax gitu, Ustaz. Mau fokus ke tabayun. Iya, Bu. Tapi kan kalau tidak dibahas, kenapa kata-kata hoax ada di skripsinya? Ya minimal ada sebelum, walaupun dia tidak memiliki satu subbab khusus, ya minimal ketika ada kata hoax pertama kali muncul, itu didefinisikan bahwa hoax itu adalah seperti ini. Begitu ya. Nah, kemudian di beberapa tempat deskripsinya juga mengambil rujukan dari HTTP. Ya. Iya, Ustaz. Nah, itu kenapa? Apa memang karena tidak ada di buku atau bagaimana? Nah, ya kalau bisa dihindarkan. Hindarin mengambil rujukan dari HTTP, www dan lain sebagainya. Bisa cari langsung dari sumber aslinya. Ya ini kan termasuk klarifikasi terhadap jangan-jangan yang di HTTP itu hoax lagi kan, harus tabayin juga ke sumber asli. Tapi mungkin itu saja Ustaz Dr. Darismono yang ingin saya munaqasyah dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran alfa syukrin li fadilatul Ustaz
Anas Mujahidin al-Magister ala mulahadatihi wa munaqashatihi lada talibah ya Angelin Nasution fi al-bahthihah. Asa an tastafidi jayidan ya Ria Angelin ya. Tastafidina min mulahadhat allati qaddamaha Ustaz Anas Anifan. طيب يأتي الدور لي أو دوري بالعربية ولا إندونيسيا ولا فرنسية؟ Indonesia. Indonesia. طيب. Baik, terima kasih. Mungkin pertama saya ingin mulahazah ya. Jadi memang walaupun tidak ada secara khusus penulisan, terutama penulisan footnote, itu footnote-nya sebaiknya dikasih halaman ya, tulisan redaksi hal atau HLM biasanya. Oh, baik Ustaz. Agar membedakan mana nomor footnote ya, apalagi kalau nanti footnote-nya sampai beratus-ratus. Iya, gitu kan. Di berbagai macam biasanya kalau kita pengen cari tahu nih halaman berapa, kan tadi kata Ustaz Anas Mujahidin mau ngecek orangnya kemana nih rujukannya, halaman berapa. Tuh, karena dia juga akan jadi hoax gitu kan, atau jadi hoax ketika antara penjelasan kita dengan dengan yang aslinya itu udah sesuai kan. Jadi kita menyebarkan berita kebohongan, padahal yang kita sebarkan niatannya adalah pengetahuan. Jadi dulu mungkin pernah belajar ilmu mustalahul hadis ya. Nah, itu kan kamu tahu tuh, ada yang disebut dengan hadis mudallas, ada hadis mungkar ya, ada hadis pembuat hadis gitu. Nah, jangan sampai kita kemudian membuat suatu informasi, kan kalau ditanya alasannya orang-orang membuat hadis tuh hadis dhaif itu kan katanya, apalagi hadis mungkar atau hadis yang ini tujuannya apa kata dia? Untuk litarghibin nas fi amali salihah. Coba kamu baca nanti di bab setelah at-ta'nu fi rawil hadis. Nah, jadi bagaimana jarhul wa ta'dilnya. Jadi memang bagus ya judul kamu ini. Nah, cuma tolong perhatikan masalah penulisan skripsi footnote ya. Baik, Ustaz. Kemudian metode yang kamu gunakan apa di sini? Metode tafsirnya? Tahlili. Tahlili. Kalau metode penulisan skripsi? Tafsirnya Ustaz. Iya. Maudu'i. Maudu'i apa muqaranah? Karena saya lihat tafsirnya enggak satu itu. Maudu'i Ustaz, Anda enggak membedakan. Enggak nyari perbedaannya. Nah, itu juga harus diterangkan ya. Jadi walaupun dia maudu'i, sebenarnya sih semuanya itu kepake. Misalnya maudu'i, tahlili di dalam kita menafsirkan Quran. Karena ini kan tematik ya, tematik. Bagaimana mencari tabayun fil Quran, kemudian dicarilah penjelasan-penjelasan dari ahli tafsir. Baik, kemudian di antara pedoman transliterasi, transliterasi ini sama penulisan itu ada yang nggak konsisten ya, ada yang konsisten. Nah ini misalnya huruf sa ya, huruf sa ini kan tulisan di sini harus pakai titik. Ya sa kan, tapi di sini kan tulisan hadis semuanya pakai TS ya, sa begitu. Itu harus konsisten. Kalau kamu mau pakai TS di atas, tanda citasi ini dirubah. Gitu, paham ya? Paham Ustaz. Mana yang kamu jadikan patokan? Jadi semua itu. Kemudian di dalam penyebutan orang ya, ini menurut saya sih hati-hati nih penggunaan nama orang. Kenapa? Kalau dia kesinggung sama tulisan kita,
dilaporin nanti masuk undang-undang ITE. Baik, Ustaz. Iya, zaman sekarang ini singgung dikit bisa masuk penjara ya. Jadi hindarkan kalau ada kasus begitu. Kamu kan mengutip kasusnya, ada beberapa kasus. Terus, tapi tujuannya baik lah ya, baik artinya. Nah, ini dibantah oleh Menteri BUMN aja gitu, nggak usah namanya kan. Baik, Ustaz. Nah. Baik, kemudian mulahazah berikutnya adalah untuk rumusan masalah. Ini kan tadi sudah ditanyakan ya. Ini bagaimana? Ini maksudnya apa nih? Bagaimana penafsiran para mufassir dengan tabayun? Itu maksudnya apa? Itu Ustaz, penafsirannya. Cuma Anda masukin penafsirannya aja. Bagaimana apa ya Ustaz ya? Apa saja penafsiran? Iya, jadi ada kontradiksi antara kamu ingin tahu tafsirnya atau kalau bagaimana penafsiran, ini maksudnya bisa ke metodologi, dari tata cara penafsiran. Itu kan maksudnya kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau apa penafsiran, nah itu baru apa? Berarti what ya, kalau istilahnya what itu apanya kan, maza. Tapi kalau kaifa itu thariqah. Nah, bagaimana cara para ulama menafsirkan tabayun ini? Jadi di situ. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah bagaimana tabayun di dalam Al-Quran, nah ini nanti bagaimana tata cara yang klarifikasi yang kata Ustaz Sunardi tadi. Jadi dari pertanyaan akan diturunkan melalui pemahaman terhadap diksi ataupun kata-kata yang kamu pilih, gitu kan? Karena nanti isinya, kalau isinya tidak sesuai dengan rumusan masalah, maka tidak konsisten gitu. Ibarat kata nilainya ada 100, setengahnya udah hilang gitu ya. Iya kan? Kan rumusan masalah ada 2 tuh kan. Yang satu tidak sesuai misalnya, kalau relevansinya mungkin masuk, terus bagaimana pas dilihat kok nggak ada nih metodologi mereka menafsirkan gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, pilihan-pilihan kata di dalam kita. Jadi yang kamu maksudnya itu apa penafsirannya, bukan bagaimana tabayunnya gitu. Nah ini juga tadi, karena betul ditanyakan oleh Ustaz tadi bahwa bagaimana tabayunnya, karena disitulah sebenarnya konsep yang menjadi hal yang baru ya. Baik, jadi karena orang kan bilang tabayun, tapi caranya bagaimana itu? Cara sesuai penafsiran Al-Quran itu bagaimana? Tabayun menurut Nabi, waktu zaman Nabi, orang kalau tabayun itu bagaimana? Nah, mulailah kamu di situ ada cerita, ada asbabun nuzul, ya kan? Ada hadisnya. Nah, kemudian dari hadis. Jadi kita itu kalau mau konsisten ya, di dalam menafsirkan atau di dalam memberikan satu informasi, maka kalau tafsirnya maudu'i, kan tata cara maudu'inya yang kita ikuti gitu. Paham nggak? Baik, Ustaz. Tata cara maudu'i itu seperti apa coba? Kan ngumpulin ayat, apalagi tuh. Ya, setelah ngumpulin ayat, kemudian dilihat munasabahnya, dilihat ininya, bagaimana kolerasi hubungannya antara satu ayat dengan ayat yang lain misalnya. Ataupun setelah itu, nah baru ujungnya itu penafsiran. Nah dibalik begitu ya. Jadi penafsiran dulu kita kumpulin, itu namanya komparasi, namanya bukan maudu'i. Muqaronah namanya, yang kamu sebutin tadi. Sementara yang kamu mau kan bukan ini ya komparasi ya, tapi maudu'i kan. Iya. Ya, jadi di situ betul-betul diikuti cara-cara maudu'inya. Dan apa-apa lah, maksud saya sambil belajar ya, ini sambil belajar, nanti belajar merevisi skripsi ya. Jadi kemarin belajar buat skripsi, sekarang kamu belajar memperbaiki skripsinya. Oke, saya mau tanya nih isinya ya. Tabayun itu pakai double Y, tabayun atau tabayun? Pakai I. Karena di sini pakai I 2 maksudnya. Hah?
Pakai Y2 Ustaz, tabayun. Iya, Kalau karena dua-duanya itu kan maksudnya kalau tabayana dengan tabayun itu kan maknanya berbeda kan. Kalau tabayun itu ada orang mengatakan dia pura-pura untuk menjelaskan, sebenarnya dia enggak jelasin banget gitu. Ada yang mengatakan seperti tajahala ya, tajahala atau takasaro ya. Artinya dari situ kita bisa melihat pilihan kata oleh Allah Subhanahu wa taala tabayun itu kenapa. Nah, kalau tabayun itu apa sih definisi Arabnya? Karena kan kamu ini kan judulnya Arab ya, tabayun. Apa definisi Arab yang kamu ambil? Ini kan terjemah semua nih. Maksud saya, iya. Sebelum kamu jadikan bahasa Indonesia kan ada Arabnya. Nah, itu kira-kira apa? Arabnya Ustaz. Iya, Arabnya. Sini kan nggak ada nih. Tabayana, ya tabayanu, tabayunan gitu doang. Iya. Itu asal kata namanya. Mustakotnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah diterjemahin semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadangkala seorang penterjemah itu menerjemahkan sesuai dengan kemampuan literasi dia. Nah, ketika kita sebutkan juga, misalnya tabayun bermakna kada wa kada. Qala al-imam kada, tabayun kada wa kada. Baru kita terjemah. Kenapa perlu seperti ini? Agar antara yang disampaikan oleh penulis aslinya itu dengan terjemahan itu bisa kita cek. Gitu loh. Apakah benar nanti terjemahan dari tabayun ini adalah apa tadi? Misalnya klarifikasi. Atau ada satu lagi yang hampir mirip. Apa itu? Konfirmasi. Hampir mirip. Ya satu tadi ya. Konfirmasi dengan klarifikasi itu hampir mirip ya. Nah, bedanya di mana? Nah, di situ nanti dilihat dari konsep para ulama dalam melihat atau paling tidak ahli tafsir. Biasanya ahli tafsir itu nyebutin, terutama kalau kamu ngambil Al-Munir ya, tafsir Al-Munir li Wahbah Zuhaili itu ada namanya tafsir lugawinya dulu, diterjemahin dulu. Apa dia maknain dulu? Oh, tabayun kaza wa kaza. Nah, tanyain Zat. Dia pernah nonton? Tanyain itu. Dia pernah nonton acaranya Uya Kuya nggak yang tabayun itu? Kamu pernah nonton nggak? Itu temukan itu orang itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat di definisinya kan tabayun itu menurut saya menarik gitu kalau kita gali lebih dalam ya. Bahwa tabayun bermakna apa kata dia? At-tasabbutu wa ta'anni. Ya, ini salah satu aja kan. At-tabayyun tabayyana fi amrihi au at-tasabbut wa ta'anni. Bagaimana melihat sesuatu hal yang betul-betul benar kan? Kemudian bagaimana kehati-hatian. Nah, ini kehati-hatian ini apakah kamu sebutin di situ tuh? Bagaimana orang hati-hati kabar ya ataupun informasi. Nah, ini juga saya rasa bisa dimasukkan nanti ya di dalam ketika mengutip. Ini kan ada nih buku-buku yang kamu kutip ya, tapi kebanyakan di sini kutipannya itu ke jurnal ataupun skripsi ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau kita ngutip misalnya sebaiknya adalah salah satu, nggak semuanya jurnal. Karena tabayun itu kan bahasa orang Arab, harusnya orang Arab yang ditafsirkannya. Nah, sehingga mungkin Mu'jamul Arabi atau Mu'jam Lisanul Arab atau Al-Mufradat Al-Quran ya, Al-Mufradat di Al-Fazul Quran misalnya. Jadi kita ya yang lain itu pendukung aja, bukan asli. Kita ini ulang asli nih. Sehingga betul-betul kita tabayun di dalam ilmu yang kita sampaikan, gitu, menjelaskan lebih detail ya, tasabut. Nah itu tasabut tadi, bagaimana kita betul-betul menginformasikan.
Baik, kemudian betul ya. Jadi di sini saya tidak melihat definisi dari hoaxnya ini, karena hoax dalam Quran itu seperti apa kan di dalam surat itu tuh. Nah, kata naba itu kan, binaba itu apakah boleh ditafsirkan hoax gitu. Naba itu kan karena naba kita lihat di suratnya, surat An-Naba namanya kan, berita besar. Isinya tentang akhirat semua. Nggak ada yang bohong. Tetapi kenapa yang dipilih An-Naba gitu? Itu ya. Berarti kita lihat apa yang tafsirnya. Nah, kalau tafsir barulah kita dapat hoax tuh, kata-kata hoax. Makna-makna yang ke arah sana, berita yang bohong. Karena salah satu sahabat, gimana ceritanya? Coba kamu ceritakan tuh asbabun nuzul. Al-Hujurat ayat 6, Ustaz. Iya, Al-Hujurat ayat 6. Itu ada, ya, Rasulullah memerintahkan Walid untuk mengambil zakat, Ustaz, di tempat tinggalnya Bani Mustalah. Tetapi dia malah balik lagi, habis itu ngomong sama Rasulullah, malah ngomong kalau Bani Mustalah ini malah ingin membunuh dia, Ustaz. Padahal dia... Terus gimana? Ya, terus. Lalu jadi Rasulullah ini mengirim Khalid untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Habis itu Khalid menyuruh mata-matanya untuk memeriksa itu. Ternyata mata-mata yang itu malah Bani Mustalah itu tuh malah sholat berjamaah di masjid, mendengar azan. Nah, jadi beberapa mufasir yang fasih ini sebenarnya Walid ini, menurut beberapa mufasir itu, Ustaz, karena dia nggak cari tahu dulu tapi langsung ngomong ke Rasulullah kalau mereka membunuh dia. Oke, dari cerita ini coba kamu ambil hikmah, gimana cara Rasul mentabayun berita. Coba gimana? Apa yang kamu dapetin dari cerita? Mencari langsung sumbernya, Ustaz. Langsung ke tempatnya, langsung mencari asal sumbernya. Iya, maksud saya di situ kan ada langkah-langkah Nabi kan. Misalnya dapat berita. Kemudian yang kedua, Nabi mengutus orang, ya, atau mungkin dalam hal ini boleh kita menanyakan langsung. Gitu. Kemudian apa sih isi yang disampaikan? Bagaimana mencocokkan antara berita yang didapat dengan orang yang tertuduh tadi ya. Nah, itu kemudian bukti. Ini juga kita tahu bahwa misalnya ada berita, mana buktinya, dan validitas dari suatu informasi itu mana. Nah, yang begini-begini coba kamu rangkum. Kita kan nggak bisa ya dalam satu waktu merangkai kata-kata yang isinya itu betul-betul bagaimana sebenarnya tabayun yang dilakukan oleh Quran itu, ya. Karena gini, bukankah Rasul itu dekat dengan Allah? Tahu yang diajarkan, maksudnya Allah kasih wahyu gitu ya. Tapi kenapa dalam hal ini Allah nggak ngasih tahu gitu? Paham nggak maksudnya? Iya. Yang dikasih tahu malahan coba kamu tabayun gitu. Itu ya, maksudnya kan bisa aja. Waktu itu kan ada suatu kisah di mana Nabi bisa mengetahui cerita, walaupun orangnya terjadi di mana, Nabi bilang kamu hari ini di sini ya. Nabi tahu itu. Nah, kenapa hal yang sama tidak terjadi di ceritanya Walid ini? Gitu loh. Jadi apa hikmah-hikmah di situ yang kemudian nanti menghasilkan sesuatu, oh begini tabayun. Nah, kemudian ya, tadi betul dikatakan apakah semua hoax itu, semua tuduhan itu harus ditabayun. Artinya ada klasifikasi syarat-syarat hoax, dan itu adanya di mana? Di definisi. Apa sih yang dinamakan hoax itu? Harus ada gitu. Nah, dan ini hubungannya ya dengan apa? Dengan undang-undang. Betul kata Sunadi tadi. Nanti di teori di bab 2 itu harus kamu sebutin paling tidak sekilas tentang undang-undang ITE misalnya ya, atau undang-undang tentang informasi dan seperti apa yang disebut dengan hoax. Mungkin dijelasin di situ. Karena kalau kita lihat di KBBI, saya pas cek di online-nya nggak masuk gitu hoax.
Rupanya dari bahasa Inggris gitu. Ya kan? Di bahasa kita tuh apa namanya? Apa berita bohong, apa berita sesat ya, atau bagaimana, itu butuh suatu pendekatan terhadap secara segi bahasa. Baik. Jadi masukan-masukan tadi mohon menjadi suatu apa ya, Mas? Betul-betul kamu perhatikan agar ini kan akan dibaca nih skripsi kamu kan, apalagi tentang tabayun gitu. Karena banyak nih sampai politisi apa ini lagi termusim pemilu banyak tuh hoax-hoax bertebaran itu. Orang akan lihat tabayun dalam Quran. Ketemu skripsi kamu. Kalau udah diperbaiki, senanglah kita kan. Kalau yang belum itu anak kena, Ustaz kena, ya pembimbing kena, kampus kena gitu kan. Loh kok begini gitu kan tulisannya gitu. Jadi kamu kalau artinya beramal jariah melalui skripsi. Jadi niatkan nanti memperbaiki itu dengan hati yang lapang, hati yang senang ya, diberikan masukan oleh para pembimbing. Baik. Iya. Para penguji ya, maaf ya. Jadi ini perlu saya lihat juga banyak sekali skripsi-skripsi yang dijadikan sandaran atau jadikan rujukan di dalam saya tidak bukan yang artinya nggak boleh sama sekali, enggak. Cuma prioritaskan bagaimana kita melihat buku-buku. Jangan sampai begini, karena ketika kita ngambil skripsi orang akan nanti orangnya begini. Karena gini loh, sekarang itu ada namanya Google Scholar. Google Scholar itu misalnya kita tulis gitu ya, maka tulisan kita siapa yang ngutipnya, kemudian di mana dia kutip, itu akan terlihat di situ. Nah nanti misalnya ini diupload ya di website, terhubung langsung. Jadi sekarang itu tidak ada istilahnya tidak terhubung dengan tulisan-tulisan kita. Saya khawatir kalau skripsi-skripsi ini ya nanti dampaknya ke arah sana ya. Jadi usahakan sekali ya, kalaupun kami ngambil dengan skripsi jangan seutuhnya gitu loh. Tetapi ada dirubah makna-maknanya ya, terus menurut penulis ya, seolah-olah kamu sedang mengutip ya, bukan kamu yang ngomong. Ini juga penting menjadi adab di dalam mengambil rujukan. Nah, ada yang pakai rujukan, ada yang enggak pakai nih, ya kan? Sampai satu halaman enggak pakai sama sekali. Ini halaman 48 misalnya ya. Hadis itu enggak ada ininya, enggak ada rujukannya kemana. Apakah kamu ngambil dari buku hadis, ya, atau ngambil dari internet, atau yang kayak tadi tuh ngambil dari skripsi orang atau taruh di situ kan? Ambil dari parah lagi itu kan. Ya, enggak apa-apa lah ini. Halo? Suaranya putus ya? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Punya Ustaz yang lemah. Enggak ya? Oke. Ini saya yang bermasalah nih internetnya. Baik, terakhir ya. Ini ada bab kelima. Bab kelima ini tentang, betul ya kata Ustaz Nurdin, ini terlalu banyak nih. Jadi apa sih yang menjadi jawaban rumusan masalah itu yang menjadi fokus. Ya, fokus kamu nih di skripsi ini apa? Sehingga nggak kemana-mana. Terus nggak ada lagi bab-bab ini merupakan kesimpulan dari bab sebelum. Nggak usah itu kan pasti kesimpulan, isinya kesimpulan gitu ya. Setelah memberikan pengantar, Al-Quran sebagai sumber itu nggak usah. Itu kan ada di, ini kan sudah ada di mana? Latar belakang agama ini, surah Al-Hujurat merupakan. Nah, mana ini yang menjadi jawaban ya? Jawabannya. Jadi jangan sampai ada malahan pembahasan lagi. Karena menurut saya di bab 5 itu bukan lagi pembahasan, tetapi kita menyimpulkan. Apa sih kesimpulan-kesimpulan? Dia simpul-simpulnya gitu. Oh, ini bahwa
penafsiran itu menurut Tabayun itu adalah seperti ini misalnya ya. Kemudian yang kedua apa relevansinya. Nah, menurut ini begini-begini. Nah, ini yang harus lebih perjelaskan. Nah, terus ini kok daftar pustakanya huruf pertamanya Y, Yusrolana itu halaman 56 daftar pustaka. Coba kamu buka. Iya, Ustaz. Daftar pustaka atau apa referensinya? Daftar pustaka halaman 56. Udah, Ustaz. Udah ya. Itu huruf pertama kok Y itu. Yusrolana, Ustaz. Iya, maksud saya kalau daftar pustaka itu kan urutannya dari A dulu. Oh. Iya kan? Kan dibalik ya. Setelah dibalik di runut. Tahu cara runutnya? Yes. Iya kan? Harus gitu, Ustaz ya? Iya, harus dirunut. Kenapa dirunut? Agar nanti orang akan mencari ini referensinya siapa. Memang bagi kita tidak kelihatan gitu. Tapi bagi orang yang yang penulis, dia akan tahu, oh ini yang nulis ini misalnya ada Ustaz Anas Mujahidin misalnya. Kan Mujahidin Anas nantinya, bukan Anas lagi yang yang pertama kali. Tapi Ustaz Anas itu diambil kata keduanya, Mujahidinnya. Jadi nanti diurutan ke urutan M. Saya rasa itu ya masukan, dan sudah banyak masukannya. Ya mudah-mudahan ikan cepat ikan gabus ya. Jadi revisinya makin cepat makin bagus. Insya Allah Ta'ala. Baik, terakhir nanti ada closing statement dari Munakis Al-Awwal dari Ustaz Sunardi, kemudian nanti Munakis Asani dari Ustaz Mujahidin, kemudian terakhir dari Mbak Isa. Silakan Ustaz Sunardi. Syukran Ustaz alal fursa. Yang pertama saya ucapkan kepada si Angelina, selamat udah di sidang gitu. Skripsi kamu tuh bagus dan menantang itu. Ada hal-hal baru, ya kan? Kamu perlu kerja keras untuk memperbaiki gitu. Nah, yang saya omongkan tadi itu bukan candaan, itu serius itu. Coba kamu itu lihat acara kuya-kuya tuh yang Tabayun itu. Ya kan, jadi ada gitu ditemukan gitu. Kamu ambil caranya membuat suatu tabayun gitu. Ya. Baik. Masukan saya kalau kamu sinkronkan dengan sekarang itu bagus. Jadi kalau bisa kamu tulis penelitian ini tahun 2002 umpamanya kan. Jadi kasusnya mungkin 3 tahun sebelumnya gitu. Terus kemudian apa? Di mana di Jakarta. Jadi itu akan lebih spesifik gitu. Jadi kalau orang baca, oh ini kasus yang udah lama, kasus baru gitu. Jadi nanti pas dibaca 10 tahun yang lalu orang nggak protes gitu ya. Ya, menantang dan bagus itu, kamu tinggal kemas itu cukup bagus itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tafadhal Ustaz Nas. Baik, ya dari saya selamat ya kepada Ria Angelin, sudah munaqasyah, sudah mempertahankan skripsinya di sidang skripsi sore hari ini. Selanjutnya adalah merevisi, ya, usahakan revisinya jangan lama-lama. Ya, seninya seorang peneliti itu di situ dia mampu mengcombine masukan-masukan dari para penguji, dari pembimbing. Ya. Kemudian seperti yang disampaikan Ustaz Sunardi tadi, bahwa bagaimana skripsi ini jangan berhenti setelah penelitian ini selesai begitu, atau setelah munaqasyah selesai, tapi ada lanjutannya. Bagaimana skripsi ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ya. Mengajar mereka jangan terlalu percaya terhadap berita-berita yang tersebar di media sosial. Ya, baik, itu saja dari saya, Ustaz. Syukran Ustaz Anas. Tafadhali Ria Angelin. Baik, Ustaz. Saya ucapkan terima kasih banyak
kepada Ustadz Sunardi Basri Iman, LCM KOMI selaku penguji 1, Ustadz Anas Mujahidin MAG selaku penguji 2 sekaligus dosen pembimbing, dan Ustadz Dr. Derismono LCM AG selaku ketua sidang dan penguji 3 atas saran dan masukan-masukannya. Insya Allah akan saya jadikan bahan revisi skripsi saya agar menjadi lebih bagus lagi. Mungkin cukup sekian Ustadz, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala khitamiha Ria Angelin fi hadzal majal fi hadzal waqt. Alhamdulillah laqad tammatil munaqashah fi al-bahath haula tabayyun terhadap berita di media sosial, studi analisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Nisa ayat 94, ya. Al-bahitha ya Ria Angelin, wa nashkuru syukran jazila syukri li jami'il munafisin fi hadzal yaum li fadilatil ustaz Sunardi Basri Iman al-Justar, wa kadzalika li fadilatil ustaz Anas Mujahidin al-Justar wal bahitha Ria Angelin wal muhadirin wal muhadirat wal hadirin wal hadirat fi hadza Zoom wa fi YouTube, ya. Nashkur jami'an jazila syukri, asallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Baik, nakhtatim hadhihi al-munaqashah wa hadha al-ikhtibar al-bahthi bi qira'atil hamdalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أنا كرئيس الجلسة أستعفيكم ويعني أطلب منكم العفو إن هناك الأخطاء والغلط في يعني الكلمات وفي الشرح أو في غيرها. إن شاء الله تعالى نحن يعني نستفيد من هذا البرنامج ومن هذه يعني مناقشة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله